Di zaman sekarang, banyak orang tua sibuk mencukupi kebutuhan anak, tapi lupa satu hal yang paling penting, menyentuh hati mereka. Banyak anak dimarahi, dibentak, bahkan dihukum. Bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka belum paham. Dan orang tua tak sabar untuk membimbing. Tahukah kita, luka pertama seorang anak seringkali berasal dari rumahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih mencintai dengan cara yang benar. Kita akan membahas pengasuhan dari 3 sudut: kesehatan, psikologis, dan tentu dari suri teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita berkata, "Jangan rewel, ayah capek," atau "ibu sibuk, jangan ganggu." Seringkali kita menyuruh anak sabar, tapi kita sendiri tak sabar pada mereka. Kita ingin anak patuh, tapi kita tak memberi ruang mereka bicara. Kita ingin mereka tumbuh bahagia, tapi di rumah yang mereka dengar hanya bentakan. Akibatnya, anak tumbuh merasa tak cukup baik, tak cukup berharga. Anak mulai menarik diri, menyimpan emosi, dan mencari perhatian di luar rumah, dari gadget, dari teman, dari lingkungan yang mungkin tidak aman. Lalu saat mereka remaja, kita heran kenapa mereka berubah. Padahal sejak kecil mereka tumbuh tanpa koneksi emosional yang sehat. Itu semua dimulai dari rumah. Psikolog anak menjelaskan bahwa anak yang sering dibentak, sering dibandingkan, dan tidak dihargai akan tumbuh dengan identitas yang rusak. Bukan hanya secara mental, tapi juga secara emosi dan spiritual. Anak-anak seperti ini kelak sulit percaya diri, mudah stres, dan bisa mengalami gangguan kecemasan. Mereka bisa menjadi orang dewasa yang terus mencari validasi, karena dari kecil mereka tak pernah merasa cukup. Dan ironisnya, semua itu bukan karena orang tuanya tidak sayang, tapi karena orang tuanya tidak tahu bagaimana cara menyayangi dengan benar. Mari kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesibukan beliau sebagai pemimpin umat, beliau tidak pernah lupa untuk menyentuh hati anak-anak. Saat Sayyidina Hasan naik ke punggung beliau saat sujud, beliau tidak marah. Beliau memperlama sujud hingga cucunya turun sendiri. Ketika Sayyidina Hasan mencicipi kurma dari zakat, Rasulullah tidak membentak. Beliau mengangkatnya perlahan dan berkata dengan lembut, "Ini tidak boleh, wahai anakku. Ini bagian dari zakat." Rasulullah memanggil anak-anak dengan panggilan yang baik, memeluk mereka, mendudukkan mereka di pangkuan. Beliau mencium mereka, memberi mereka rasa aman yang utuh. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Anak-anak tidak belajar dari perintah keras. Mereka belajar dari cinta, dari keteladanan, dan dari pelukan yang menyembuhkan. Secara medis, anak yang dibesarkan dengan cinta akan lebih stabil secara hormon. Oksitosin dan dopamin meningkat. Anak lebih tenang, lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Sebaliknya, anak yang sering kali dimarahi mengalami peningkatan hormon stres, kortisol. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak jaringan otak yang berkaitan dengan emosi dan konsentrasi. Maka jangan heran, anak yang sering dimarahi sejak kecil lebih mudah marah, lebih mudah takut, dan sulit mengelola emosi ketika besar nanti. Islam datang bukan hanya untuk mengatur ibadah, tapi juga membentuk peradaban, dimulai dari keluarga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya contoh, bukan hanya kepada umat, tapi juga kepada anak-anak di sekitarnya. Kita sering belajar parenting dari teori luar, tapi lupa bahwa Islam sudah menyediakan panduan parenting paling manusiawi.
Rasulullah tidak pernah memukul, tidak pernah mencaci, dan tidak pernah membuat anak merasa rendah. Maka kalau kita ingin anak yang baik, kita harus menjadi orang tua yang baik juga. Kalau ingin anak sabar, kita harus menjadi orang tua yang sabar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mari mulai dari hal yang sederhana. Pertama, ucapkan ayah atau ibu sayang kamu setiap hari. Kedua, peluk anak dengan tulus. Ketiga, dengarkan cerita mereka tanpa menyela. Keempat, doakan mereka dengan suara yang mereka dengar. Yang kelima, tunjukkan akhlak baik lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Jika itu kita lakukan terus-menerus, insya Allah anak-anak akan tumbuh dengan jiwa yang sehat, hati yang lembut, dan akhlak yang terpuji. Sahabat semua, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Namun, rumah dan pengasuhanlah yang akan membentuk masa depan mereka. Mari kita perbaiki, bukan hanya cara mendidik, tapi juga cara mencintai. Belajar dari Rasulullah SAW yang mengajarkan bahwa kelembutan adalah kekuatan terbesar dalam mendidik generasi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini. Bagikan ke teman dan keluarga agar semakin banyak yang bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.